Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pendidikan inklusi akan mempresentasikan tentang konsep, tantangan, dan praktik baik di Indonesia tentang pendidikan inklusi. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pendidikan inklusif. Yang pertama, kita mulai dulu dari definisinya. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 1, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua peserta didik, baik yang memiliki kelainan maupun yang punya potensi kecerdasan atau bakat istimewa, untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya. Jadi, intinya pendidikan inklusif menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus tidak dipisahkan, tapi justru diberi hak yang sama untuk belajar bersama anak-anak lainnya. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi prinsip dasarnya, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kesetaraan. Artinya, semua anak berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa membedakan kondisi mereka, baik fisik, mental, maupun sosial. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi, yaitu pendidikan inklusif bertujuan mewujudkan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak membeda-bedakan peserta didik. Dan yang ketiga adalah akses untuk semua anak. Nah, ini berarti pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sumber daya, guru pendamping, dan juga kurikulum yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Terakhir, kita masuk ke tujuan pendidikan inklusif. Kalau kita baca di pasal 2 Permendiknas, ada 2 tujuan utama. Yang pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak yang punya kelainan atau bakat istimewa, supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai kemampuan mereka. Yang kedua, mewujudkan pendidikan yang menghargai keberagaman dan bebas dari diskriminasi. Dengan kata lain, pendidikan inklusif itu sebenarnya adalah bentuk nyata dari pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. Mereka bisa mendapat layanan pendidikan yang setara, bisa mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya, sekaligus berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah reguler. Hal ini juga membantu mengurangi diskriminasi serta stigma sosial yang seringkali masih ada di masyarakat. Pada slide ini, saya Cantika akan membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan guru pendamping khusus atau GPK. Idealnya, satu guru mendampingi 1 atau 2 anak ABK. Namun, fakta di lapangan, satu GPK bisa menangani 5-6 anak sekaligus. Hal ini diperparah dengan masih banyaknya GPK yang berstatus honorer tanpa kejelasan karir, sehingga layanan yang diberikan belum optimal. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Masih banyak sekolah yang hanya bisa menerima ABK dengan kategori tertentu seperti tunagrahita ringan atau Down syndrome. Sementara, ABK dengan kebutuhan lain seperti autisme atau tunanetra masih belum bisa terlayani karena kurangnya fasilitas dan tenaga ahli. Tantangan yang ketiga adalah kurikulum pendidikan inklusif yang belum seragam. Pemerintah memang mendorong inklusi, tetapi belum menyediakan kurikulum standar yang bisa dijadikan acuan. Akhirnya, guru harus memodifikasi RPP, media pembelajaran, dan penilaian sesuai kondisi anak. Hal ini tentu menjadi beban tambahan bagi guru dan hasil berbeda-beda antar sekolah. Tantangan yang keempat adalah pemahaman orang tua yang masih rendah. Banyak orang tua yang belum menyadari anaknya termasuk ABK atau bahkan salah mengidentifikasi. Karena itu, sekolah harus menambah asesmen psikologis agar kebutuhan anak bisa terdeteksi dengan tepat. Dan tantangan yang terakhir ada pada sistem penilaian dan keberlanjutan pendidikan. Penilaian untuk ABK lebih banyak menekankan pada aspek afektif dan motorik karena kemampuan kognitif mereka yang bervariasi. Walaupun ijazah sama dengan siswa reguler, kenyataannya tidak semua sekolah lanjutan siap menerima lulusan ABK. Dari tantangan-tantangan ini, kita bisa melihat bahwa
Meskipun praktik pendidikan inklusif sudah berjalan, masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama pada aspek tenaga pendidik, fasilitas, kurikulum, pemahaman orang tua, hingga sistem penilaian. Selanjutnya saya Airly Chanel Berlinda akan menjelaskan mengenai pemenuhan hak ABK dalam pendidikan. Yang pertama yaitu akses kurikulum setara. ABK berhak mengikuti kurikulum yang sama dengan siswa lain, tetapi harus menyesuaikan kemampuannya. Kurikulum dimodifikasi agar lebih sederhana dan realistis bagi mereka. Dengan begitu, pembelajaran tetap adil tanpa membuat anak merasa terbebani. Implementasinya, guru kelas dan GPK membuat RPP serta materi yang dimodifikasi lebih sederhana dan mudah dipahami. Analisisnya, kurikulum fleksibel membuat ABK bisa berkembang sesuai potensinya, bukan tertekan karena dipaksa sama seperti anak reguler. Yang kedua yaitu penyediaan akomodasi khusus. ABK membutuhkan dukungan seperti guru pendamping khusus, media belajar adaptif, dan fasilitas ramah disabilitas. Namun, ketersediaannya di Indonesia masih sangat terbatas. Akomodasi ini penting agar hak belajar ABK tidak terhambat. Implementasinya, sekolah berusaha menyediakan media khusus dan melibatkan psikolog untuk asesmen awal. Analisisnya, tanpa akomodasi khusus, hak ABK sulit terpenuhi, sehingga dukungan pemerintah dan fasilitas tambahan jadi sangat penting. Yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu menyesuaikan isi, metode, dan penilaian sesuai kebutuhan tiap anak. ABK lebih banyak dinilai dari perkembangan sosial, motorik, dan sikap, bukan hanya kognitifnya. Cara ini membuat semua siswa punya kesempatan berkembang sesuai potensinya. Implementasinya, yaitu guru dan GPK memberi treatment bergilir serta menilai ABK lebih banyak dari aspek sikap dan motorik. Analisisnya, diferensiasi membuat ABK merasa dihargai dan tetap bisa berkembang tanpa harus tertinggal. Yang terakhir yaitu lingkungan belajar yang aman dan mendukung. ABK membutuhkan suasana kelas yang bebas stigma dan bullying, lingkungan yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi anak. Jadi, inklusi tidak hanya soal fasilitas, tapi juga mindset guru dan masyarakat. Implementasinya, sekolah melakukan asesmen psikologis sejak awal dan melibatkan orang tua dalam proses adaptasinya. Analisisnya, lingkungan yang positif jadi kunci utama keberhasilan inklusif, lebih penting daripada sekedar fasilitas. Selanjutnya, saya Amalia akan menjelaskan tentang praktik baik pendidikan inklusif. Saya dan teman-teman mengambil literatur dari SD negeri di Kota Depok. Sekolah negeri yang diteliti menerapkan inklusi dengan proses seleksi dan layanan khusus bagi ABK, berlandaskan aturan pemerintah yang mewajibkan sekolah menerima kurang lebih 10% peserta didik ABK dari total penerimaan. Namun, kapasitas nyata menyesuaikan pada sumber daya di sekolahnya. Praktik baik yang pertama, dalam penerimaan siswa baru, sekolah ini menerapkan asesmen psikologis bagi calon siswa yang terindikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Hal ini dilakukan agar sejak awal sekolah dapat mengetahui kondisi anak dan kategori kebutuhan anak, sehingga layanan yang diberikan bisa sesuai dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran, sekolah menggunakan pola kolaborasi antara guru kelas dengan guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus ini mendampingi langsung di kelas reguler, khususnya untuk anak yang sulit dikendalikan, sekaligus memberikan sesi intensif di ruang khusus dengan jadwal bergilir sekitar 2 hingga 3 siswa per hari. Tujuannya agar siswa ABK juga dapat memahami pembelajaran yang telah disampaikan di kelas. Juga karena belum ada kurikulum inklusi yang baku, sekolah ini melakukan penyesuaian kurikulum, RPP, media, dan penilaian berdasarkan kebutuhan masing-masing ABK. Guru menurunkan target materi, menyederhanakan soal ujian, serta menggunakan media pembelajaran yang lebih visual. Tujuannya agar anak tetap dapat belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang selanjutnya adalah dukungan dan kolaborasi.
Peran GPK sangat vital dalam mendukung pembelajaran. Idealnya, satu GPK dapat menangani 2-3 siswa ABK, namun kenyataannya bisa sampai 5 atau 6 siswa. Sekolah juga melibatkan orang tua dan psikolog sejak awal melalui asesmen wajib saat PPDB. Tujuannya agar orang tua mengetahui kondisi anak dan bisa ikut mendukung intervensi yang disusun oleh sekolah. Pemerintah juga harus ikut mendukung pendidikan inklusi dengan menyediakan sarana prasarana dan fasilitas untuk para penyandang disabilitas. Untuk penilaian siswa ABK, difokuskan pada aspek afektif dan psikomotorik, misalnya sikap, sosialisasi, dan keterampilan motorik. Walaupun pada rapor dibuat khusus untuk membedakan dari siswa reguler, namun ijazah yang diberikan akan tetap sama. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan hasil dari praktik baik pendidikan inklusi. Yang pertama, sekolah mampu melakukan penerimaan siswa ABK secara lebih terarah melalui asesmen psikologis sehingga hanya menerima anak dengan kategori yang sesuai dengan kemampuan guru dan fasilitas. Asesmen psikologis sangat penting dalam penerimaan siswa ABK baru. Hal ini karena guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan menerima ilmu di kemudian hari. Misalnya, seorang guru memiliki kapasitas untuk mendidik anaknya atau mendidik siswa pada level 5, sedangkan kemampuan siswa hanya berada pada level 2. Kondisi ini akan menimbulkan kesenjangan yang bisa menghambat proses pembelajaran. Dengan adanya asesmen psikologis, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Selain itu, guru juga tidak akan terlalu terbebani dalam mendidik karena sudah memahami kemampuan dasar masing-masing anak. Lalu yang kedua, proses pembelajaran berjalan lebih efektif karena adanya kolaborasi antara guru kelas dan guru pendamping khusus atau GBK yang menyiapkan RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran serta media pembelajaran yang khusus. Lalu yang ketiga, penilaian siswa ABK disesuaikan dengan kebutuhan, lebih menekankan aspek afektif dan psikomotorik sehingga hasil belajar mereka lebih adil dan realistis. Lalu yang keempat, rapot khusus diberikan kepada siswa ABK, tetapi untuk ijazah itu tetap sama dengan siswa-siswa yang lainnya, sehingga membuka kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Nantinya agar misalnya ada yang mau mendaftar di SMA atau di SMP yang negeri, mereka lebih mudah. Lalu yang terakhir yaitu implementasi pendidikan inklusif meningkatkan pemahaman orang tua tentang kondisi anak serta membantu ABK atau anak berkebutuhan khusus lebih terintegrasi secara sosial dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya adalah mind mapping relevansi pendidikan inklusi dengan mata kuliah lainnya. Nah, pada mind map ini menggambarkan bagaimana pendidikan inklusi relevan dengan mata kuliah lain dan kehidupan sehari-hari. Dari satu sisi, di psikologi pendidikan, guru perlu memahami emosi, motivasi, dan karakter siswa sehingga lebih peka terhadap kondisi anak berkebutuhan khusus. Dalam matkul manajemen pendidikan, inklusi juga menuntut pengelolaan kelas yang baik serta pembagian peran guru antara guru kelas dan guru pendamping khusus agar berjalan lebih efektif. Lalu, pada matkul kurikulum pendidikan, guru dituntut menyusun RPP, media, dan penilaian yang lebih adaptif supaya semua siswa termasuk ABK bisa menerima pembelajaran. Dan relevansinya juga tampak dalam kehidupan sehari-hari, di mana pendidikan inklusi menumbuhkan toleransi, empati, dan sikap saling menghargai keberagaman. Hasil implementasi dari semua ini adalah terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, guru lebih peka terhadap kebutuhan siswa, dan materi pembelajaran dapat diterima oleh sebuah anak. Lalu yang selanjutnya, manfaat pendidikan inklusi bagi masyarakat. Yang pertama yaitu membentuk generasi inklusif dan toleran. Pendidikan inklusi menanamkan nilai kebersamaan sejak dini. Siswa reguler bisa belajar menghargai teman yang berbeda, sedangkan teman yang ABK mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi tanpa adanya diskriminasi. Nah, hal ini mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih empati, toleran, dan bebas diskriminasi. Lalu yang kedua, mengurangi stigma sosial. Banyak orang tua yang awalnya tidak paham bahwa anaknya itu anak berkebutuhan khusus, maka sering hanya menganggap anaknya sebagai autis.
Melalui pendidikan inklusi ini diharapkan pemahaman masyarakat meningkat sehingga stigma negatif itu berkurang. Lalu yang selanjutnya, relevansi dengan praktik pembelajaran masa depan. Yang pertama, pembelajaran berbasis kebutuhan individu. Kurikulum inklusif tidak seragam. Guru menyesuaikan materi, penilaian, dan media sesuai dengan kemampuan siswanya. Contohnya, penilaian siswa ABK lebih menekankan aspek afektif dan motorik, bukan aspek kognitif, karena tujuannya yaitu kemandirian dan sosialisasi. Lalu yang kedua, kolaborasi guru dan GBK atau guru pendamping khusus. Di sekolah inklusi, guru kelas bekerjasama dengan GBK untuk memberikan pendampingan bergilir. Ini menjadi model praktik kolaboratif untuk pembelajaran di masa depan. Contohnya, setiap hari 2 atau 3 siswa ABK mendapatkan sesi intensif bersama GBK, sementara guru kelas tetap mengajar seluruh siswanya dengan baik. Lalu yang ketiga, kebijakan pemerintah dan dukungan sosial. Peraturan pemerintah mewajibkan sekolah menerima minimal 10% siswa ABK, namun keterbatasan GBK dan sarana masih menjadi tantangan. Hal ini menegaskan bahwa praktik pembelajaran masa depan harus didukung oleh kebijakan, fasilitas, dan tenaga profesional agar benar-benar inklusif. Selanjutnya, pada slide refleksi dan argumen, kelompok kami melihat bahwa pendidikan inklusif sebenarnya adalah hak semua anak, bukan sekedar kebijakan pemerintah. Ini adalah wujud nyata keadilan sosial, di mana anak berkebutuhan khusus juga harus mendapat layanan pendidikan yang setara dengan siswa lainnya. Berdasarkan hasil mini riset kelompok kami, praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar sudah mulai berjalan cukup baik. Sekolah berusaha menyediakan kurikulum, media, dan penilaian agar bisa mengakomodasi kebutuhan ABK. Namun, tantangan masih jelas terlihat, mulai dari jumlah GPK yang terbatas, fasilitas yang minim, hingga pemahaman orang tua yang masih rendah. Refleksi kami semakin kuat ketika menonton video dari channel YouTube #teman-SMA. Dalam video tersebut, terlihat bahwa penerimaan teman sebaya memiliki dampak besar terhadap anak berkebutuhan khusus. Mereka merasa lebih percaya diri, lebih berani berinteraksi, dan tidak lagi merasa terasingkan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan emosional dan lingkungan sosial yang positif sama pentingnya dengan fasilitas fisik maupun kurikulum. Dari sini, kelompok kami berargumen bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada sekolah atau guru semata, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah yang memberi regulasi yang jelas, sekolah yang menyediakan fasilitas, guru yang sabar dan kreatif, orang tua yang mendukung, dan teman sebaya yang mau menerima. Dengan kolaborasi ini, pendidikan inklusif bisa benar-benar mewujudkan prinsip tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam pendidikan. Jadi bagi kami pendidikan inklusif adalah cerminan dari masyarakat yang adil, empatik, dan peduli. Dan untuk mencapainya kita semua punya peran masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.